ada kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-kekeliruan terhadap dokumen pendaftaran, sehingga kekeliruan itu harus dilakukan proses perbaikan. Selamat datang di channel YouTube KPU Sanggau bersama saya Frankie Giman Enggolan dalam acara Ngopi Seru, ngobrol pintar seputar pemilu. Pada hari ini tayang perdana program Ngopi Seru, di mana dalam program ini kita akan ngobrol seputar pemilu dan pemilihan. Pada kesempatan ini kita akan membahas pemilu terkait pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Teman pemilih, tidak seru rasanya kalau saya ngobrol sendirian. Telah hadir bersama kita hari ini Bapak Iis Pianto. Beliau adalah komisioner KPU Sanggau. Teman pemilih, sebelum kita ngobrol-ngobrol di acara ini, acara Ngopi Seru, ya tidak sah rasanya kalau kita tidak ngopi. Kepada Pak Is, silahkan dulu kita seruput kopi kita supaya ngobrol kita lebih seru. Silakan. Baik, Pak Is, mungkin kita langsung saja masuk dalam obrolan kita pada hari ini terkait verifikasi partai politik. Mungkin untuk teman-teman biar lebih tahu dulu apa sih kegiatan dari PPC Partai Politik ini, mungkin Pak Is bisa menjelaskan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan pendaftaran partai politik ini, Pak Is. Iya, terima kasih Bang Frankie. Teman pemilih, pertama saya mengucapkan terima kasih ya terhadap adanya program ini, sangat membantu sekali tentunya Pak Frankie terhadap publikasi, terhadap transformasi informasi tentunya, agar masyarakat dapat menerima segala macam bentuk informasi itu secara utuh. Karena apa? Karena langsung dari sumbernya, begitulah kira-kira. Kan kalau sekarang ini banyak hoax-hoax nih. Nah, jadi kalau teman pemilih misalnya menyaksikan acara ini, tentu akan mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan utuh tentunya. Ya, jadi terkait kepada dasar hukum pada pelaksanaan terhadap pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik atau peserta partai politik pada peserta pemilu nanti, lebih khususnya kita berbicara soal verifikasi menjelang pemilu serentak ya di tahun 2024 nanti. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari pihak pemerintah maupun DPR itu telah bersepakat bahwa tidak ada perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum. Nah, khusus kepada tahapan yang berhubungan dengan verifikasi ini, kita masih tetap mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Jadi itu tetap, jadi belum ada perubahan sampai dengan saat sekarang. Kemudian yang masih berlaku juga sekarang mengacu juga kita kepada PKPU Nomor 6 Tahun 2018. Nah, namun ini Pak Frankie sebagai bocoran saja ya ke depannya, bahwa PKPU nomor 6 ini masih sedang dalam tahap pembahasan di pimpinan kita di KPU RI, bahwa ada kemungkinan besar PKPU ini akan mengalami perubahan nantinya. Karena ada beberapa substansi yang sepertinya akan dikembalikan kepada aturan sebelumnya ya. Jadi yang berikutnya, dalam tahapan verifikasi ini juga nantinya kita akan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020 terkait verifikasi juga ya terhadap partai politik ini. Jadi itu sebagai dasar hukum kita dalam melaksanakan proses pendaftaran, verifikasi maupun penetapan partai politik calon peserta pemilu di 2024 nanti. Baik Pak Is, secara terakhir sekarang berarti tidak ada perubahan untuk dasar hukumnya. Masih menggunakan
Undang-Undang 7 tahun 2017. Iya. Ya mungkin nanti kalau ada perubahan di peraturan KPU-nya mungkin kita kedepannya akan kita lihat. Ya, jadi sementara ini kita berbicara pada hari ini dalam konteks peraturan yang masih berlaku Untuk ya, saat ini gitu, yaitu Pak Is, ya. PKPU nomor 6 tahun 2018. Ya, Nah, nanti itu coba PKPU-nya, ya. ya akan kita coba padukan nanti kepada mungkin materi-materi yang terkait kepada rencana perubahan terhadap PKPU nomor 6 tahun 2018 ini supaya nanti agak matching begitulah kira-kira. Iya. Ya. Jadi kalau untuk mencari peserta ini kan berarti harus di awal nih kegiatan Iya. verifikasi Pak Is ya. Iya. Jadi apa sih yang dilakukan KPU terkait hal ini untuk mencarilah peserta pemilu, dalam hal ini memverifikasi peserta ini, apa-apa saja yang dilakukan begitu Pak Is untuk memverifikasi peserta pemilu ini? Iya, jadi begini ya, perlu kita ketahui bersama bahwa yang disebut dengan verifikasi ini kan pemeriksaan atau penelitian atau pemeriksaan terhadap keabsahan atau kebenaran dari dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh partai politik ini. Jadi itu dulu kita sepakat. Jadi kegiatan verifikasi ini adalah untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen pendaftaran daripada partai politik ini. Nah, berikutnya dari dokumen atau dokumen persyaratan atau hasil penelitian ini di KPU nanti kan akan menerima beberapa berkas pendaftaran. Nah, baru setelah KPU RI nanti menerima berkas pendaftaran, nanti akan ada beberapa dokumen yang akan diserahkan kepada KPU provinsi ataupun KPU kabupaten juga nantinya akan melakukan verifikasi juga. Gitu. Ya, baik. Secara umum apa saja sih Pak Is dokumen yang akan diverifikasi begitu? Apakah anggota atau seperti apa dokumen-dokumen yang harus diserahkan peserta pemilu yang akan diverifikasi oleh KPU nantinya untuk lolos lah begitu sebagai peserta pemilu. Iya. Dokumen apa saja begitu Pak Is? Ya, secara umum ada tiga ya. Ada tiga, kalau berdasarkan PKPU nomor 6 tahun 2018 ini, secara umum itu ada tiga objek lah atau tiga macam yang diverifikasi. Yang pertama itu tentu dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratan. Kemudian yang kedua itu keanggotaan atau kepengurusannya. Baru yang ketiga itu adalah perbaikan. Karena nanti pada saat proses pelaksanaan pendaftaran, tentu mungkin ada partai-partai yang belum secara utuh melengkapi atau bahkan mungkin ada kekurangan-kekurangan atau kekeliruan-kekeliruan terhadap dokumen pendaftaran, sehingga kekeliruan itu harus dilakukan proses perbaikan. Nah, berikutnya hasil perbaikan itu tentu harus diverifikasi lagi. Jadi secara umum ada tiga macam hal tersebut yang menjadi objek pemeriksaan kita gitu, atau verifikasi kita. Ya, baik, berarti dokumen-dokumen itu seperti berarti kayak akta pendirian atau akta pendirian ya dari Kemenkumham gitu ya, akta pendirian, Ya, baru daftar ADART-nya ADART, dan segala macam pengurusnya lah, pengurus pengurusan, seluruh ya. pengurus lah ya, pengurus baik ketua sekretariat bendahara masing-masing dari pusat sampai ke kabupaten untuk dokumen, salah satu dokumennya. Kemudian tadi daftar anggota begitu, daftar anggota partai yang akan diserahkan. Tadi ada hal yang menarik sempat Pak Is sampaikan terkait putusan Mahkamah Konstitusi dari kalau tidak salah nomor 55 Pak Is ya, tahun 2020. Seperti apa verifikasi yang dilakukan nanti oleh KPU pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pak Is? Iya, jadi begini. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2020, di sini Mahkamah Konstitusi itu memutuskan dalam amar putusannya itu bahwa partai politik yang telah mencapai ambang batas di DPR RI itu yang kita ketahui bersama itu kan sebanyak 4% ya. Jadi kalau bahasa kerennya itu parliamentary threshold lah, atau ambang batas. Jadi bagi partai-partai yang peserta pemilu 2019 kemarin yang telah mencapai ambang batas 4% yang ada di DPR RI,
Nah, itu akan dilakukan verifikasi administrasi saja. Kemudian, bagi partai-partai yang tidak lolos parliamentary threshold atau ambang batas 4% yang pada pemilu 2019 lalu, kemudian mungkin nanti ditambah akan ada partai-partai baru, maka ini akan diverifikasi faktual. Jadi baik dari sisi administrasi maupun dari sisi kepengurusan atau keanggotaannya. Jadi itu. Baik, berarti tadi mungkin kita perjelas, berarti dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berarti untuk peserta pemilu yang 2019 kemarin yang mendapatkan 4% kursi di DPR, Ya, hanya dilakukan verifikasi administrasi. administrasi berarti, saja. ya. Kemudian kalau untuk peserta baru nanti yang kemarin tidak dapat atau peserta baru mendaftar untuk di 2024 nanti, Ya. berarti dilakukan verifikasi Faktual. keanggotaan itu Pak. Ya. Keanggotaan juga. Baik. Jadi kedua-duanya, administrasi dan faktual, itu dilakukan verifikasi. Iya, baik itu tadi teman pemilih, berarti untuk verifikasi yang dilakukan oleh KPU nanti mengacu pada Undang-Undang 7 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tadi, untuk tahun 2024 untuk peserta pemilu yang mendapat kursi atau mendapatkan ambang batas 4% tadi akan dilakukan hanya verifikasi administrasi. Kemudian untuk yang peserta yang baru yang mendaftar nanti akan dilakukan 2 verifikasi, baik administrasi maupun faktual keanggotaan. Baik, itu kan secara pendaftaran kan dilakukan di KPRI begitu Pak Is ya? Ya, Jadi semua peserta pemilu itu mendaftarnya nanti di KPRI. secara terpusat di KPU Secara RI. terpusat di KPRI. Ya. Kemudian nanti kan kita ini kan berada di kabupaten kota Pak Is. Ya, Jadi apa sih yang dilakukan nanti oleh KPU Kabupaten Kota terkait verifikasi partai politik ini begitu? ya. Ada 4 macam maaf, yang menjadi objek verifikasi yang dilimpahkan nanti kepada KPU kabupaten atau kota, gitu ya. 4 macam. Yang pertama itu adalah kepengurusan. Nah, verifikasi kepengurusan ini pada saat pendaftaran di tingkat pusat, ya, tentu kan nanti partai-partai ini akan melampirkan SK nih, SK di tingkat pengurus-pengurus di tingkat kabupaten. Nah, ini menjadi salah satu objek pemeriksaan juga di tingkat kabupaten. Nanti KPU kabupaten akan mendatangi kantor tetap partai politik di tingkat kabupaten ini untuk mencocokkan. Jadi caranya itu mencocokkan daftar nama kepengurusan yang ada di formulir yang telah disediakan nanti oleh KPU, itu akan dicocokkan dengan SK yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik tersebut. Nah, kita akan cocokkan apakah di SK itu akan cocok dengan daftar nama yang disampaikan kepada KPU. Itu yang pertama tentang kepengurusan. Kemudian yang kedua tentu tentang keanggotaan. Jadi yang kedua itu kita akan memverifikasi tentang keanggotaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang telah diatur dipersyarat oleh undang-undang itu kan bahwa keanggotaan partai politik itu harus memiliki minimal 1/1000 atau 1000 ya anggota partai politik di tingkat kabupaten. Nah, jadi ini salah satu juga menjadi objek pemeriksaan kita. Nanti kita akan melihat apakah partai politik tersebut memiliki kepengurusan di tingkat kabupaten itu atau memiliki anggota sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang keterwakilan perempuan. Nah, walaupun kita ketahui bahwa syarat yang telah ditetapkan itu di tingkat kabupaten mengenai keterwakilan perempuan ini sifatnya hanya memperhatikannya, tetapi ini juga menjadi salah satu objek verifikasi kita. Kalau di tingkat pusat, pengurus di tingkat pusat itu keterwakilan perempuan itu sifatnya wajib. Tapi kalau di tingkat provinsi dan kabupaten itu sifatnya hanya memperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tentang domisili kantor tetap. Nah, ini juga akan menjadi objek pemeriksaan atau verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten. Nah, nanti KPU Kabupaten akan mendatangi kantor, nanti akan mencocokkan nih, apakah benar partai politik memiliki kantor tetap. Kantor tetap di sini tentu akan dibuktikan dengan surat keterangan ya. Surat keterangan nanti itu yang akan diterbitkan oleh camat atau lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa kantor tersebut betul-betul
merupakan kantor tetap daripada partai tersebut. Nah, jadi nanti itu akan tertuang di dalam surat keterangan itu. Ya. Baik. Berarti ya, 4 hal itu yang akan diverifikasi oleh Kabupaten Kota terkait pendaftaran tadi. Kemudian tadi saya ada tertarik tuh Pak Is terkait jumlah minimal. Ya. 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Ini agak mungkin saya kurang paham, mungkin teman-teman pemilih juga kurang ini, coba mungkin Pak Is bisa lebih detail menjelaskan terkait syarat 1/1000 ini seperti apa gitu Pak Is. Ya, jadi untuk syarat keanggotaan partai politik nanti diawali dengan KPU RI itu akan meminta surat atau menyampaikan surat kepada Kemendagri ya, kepada Kemendagri itu tentang data jumlah penduduk di tiap-tiap kabupaten. Nah, ini nanti merupakan dasar atau sumber dari KPU untuk menentukan berapa jumlah minimal keanggotaan di tiap-tiap kabupaten. Nah, jadi contoh misalnya untuk Kabupaten Sanggau. Nanti sesuai dengan data yang disampaikan oleh Kemendagri bahwa penduduk Kabupaten Sanggau berjumlah katakanlah misal ini ya 450.000 misalnya. Nah, maka sesuai dengan syarat ketentuannya itu jumlah minimal keanggotaan itu 1000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk. Maka kalau jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah nanti itu berjumlah 450.000, artinya 1/1000 daripada itu berjumlah 450 anggota. Nah, maka satu partai politik harus memenuhi syarat itu. Jadi harus menyerahkan daftar nama anggota partai politik itu minimal sebanyak 450 nama anggota. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya penduduknya sampai 1 juta atau lebih, berarti lumayan banyak Pak Is ya. Kalau 1 juta kalau kita hitung berarti sekitar 10.000 ya. Kalau 1/1000-nya. Itu gimana Pak Is? Saya rasa banyak sekali begitu. Begini, makanya di dalam undang-undang kita itu kan diatur 1000 atau 1/1000. Nah, kalau jumlah penduduknya udah 1 juta, kan tidak mungkin dia menghadirkan sampai 10.000 atau 1.000 pengurus misalnya. Maka dia karena berlaku tadi persyaratnya itu minimal 1000, ya 1000 saja walaupun berjuta-juta misalnya penduduk di dalam satu kabupaten itu kan, dia minimalnya 1000. Nah, bagi kabupaten-kabupaten yang angkanya masih kecil seperti Kabupaten Sanggau misalnya, kan tidak mungkin kita mengambil angka minimal 1000. Karena dia atau maka kita ambillah 1/1000 begitu. Ya itu teman pemilih berarti tadi kalau dia penduduknya mungkin lebih dari 1 juta, partai politik bisa menyerahkan daftar nama sebanyak 1000 misalnya gitu, terlalu banyak dari 1/1000-nya. Jadi kalau penduduk yang di bawah 1 juta sekitar 400.000 begitu mengambil angka 1000, mungkin mengambil opsi yang 1/1000-nya begitu. Mungkin begitu. Sekitar 450 anggota yang mereka harus serahkan daftar namanya begitu. Betul. Kalaupun 450 orang kan lumayan juga, banyak juga tuh Pak Is. Betul, Jadi bagaimana sih metode ataupun cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten untuk memverifikasi begitu banyak? Saya rasa mungkin di kantor Pak Is paling ada 30 orang lah pegawainya begitu. Gimana caranya itu Pak Is? Nah, begini Pak Franky ya. Jadi ini yang saya sebut di awal tadi, ada kemungkinan ke depan ini PKPU 6 2018 ini akan dilakukan perubahan. Tapi saya mau menyampaikan begini dulu. Sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam PKPU nomor 6 tahun 2018 ini ada 2 metode. Metode yang pertama itu melakukan secara sensus, yaitu melakukan sensus terhadap partai yang menyerahkan jumlah anggota itu di atas di bawah 100 atau sampai dengan 100. Ini akan dilakukan proses sampel sebanyak 10%. Nah, metode yang kedua, jika partai politik menyerahkan daftar nama anggotanya itu di atas 100, maka akan dilakukan sampel sebanyak 5%. Nah, ini yang berlaku di PKPU nomor 6 tahun 2018. Namun, hal ini mungkin nanti akan ada perubahan terhadap proses
metode sampel ini. Sejauh ini yang kami pelajari, yang kami dapatkan informasi terhadap pembahasan PKPU terbaru terhadap perubahan ini, bahwa apabila nanti partai politik ini ke depan ya, ke depan jika diberlakukan PKPU terbaru, partai politik menyerahkan daftar anggota itu di bawah 100 anggota, maka akan dilakukan metode sensus. Jadi metode sensus artinya kalau dia menyerahkan 90 orang, maka 90 orang itu didatangi semua. Nah, cara kedua, apabila dia menyerahkan daftar nama itu di atas 100, contoh misalnya Kabupaten Sanggau nih, 450 orang misalnya kan minimal. Nah, itu kan di atas 100 ya kan? Maka ketentuannya nanti itu akan dilakukan metode sampel acak sederhana. Jadi dia itu nanti akan dilakukan diambil 10%, 10% ya, nih rencana ke depan ini 10%, kemudian baru diatur, dicabut undi untuk menentukan interval nama-nama nanti akan dilakukan sampel sampai dengan sejumlah 10% dari jumlah daftar nama yang diserahkan. Jadi kita hanya mengambil sampelnya saja, Pak Franky. Ya. Baik, tadi kalau kan dua, misal mungkin kalau memang masih diberlakukan, memang itu kan satu dilakukan sensus jika di bawah 100 begitu. Ya. Kemudian jika di atas 100 mungkin diambil sampel. Ya. Terus apa sih yang dilakukan terkait kita anggaplah sudah dapatlah sampel ataupun yang akan kita sensus lah begitu, Ya. keanggotaan ini. Apa yang dilakukan oleh KPU terkait keanggotaan tersebut yang akan kita verifikasi begitu yang dilakukan? Iya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa salah satu yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten adalah memverifikasi keanggotaan ya. Tadi kan ada 4, salah satunya adalah memverifikasi keanggotaan. Ya. Nah, pada saat verifikator kita yang dari KPU Kabupaten melakukan verifikasi langsung kepada anggota tersebut, maka anggota tersebut diwajibkan untuk menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu tanda anggota partai politik tersebut. Jadi akan ada 2 dokumen yang wajib nanti ditunjukkan. Misalnya kita datang ke si A. Nah, si A ini wajib menunjukkan bahwa dia memiliki kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan dan kartu tanda anggota partai politiknya. Jadi harus sama gitu Pak? Harus sama. Jadi kalau misalnya ada perbedaan data antara kedua dokumen yang dimiliki oleh satu orang ini, maka kita nyatakan tidak memenuhi syarat karena berbeda. Nah, ini metode verifikasinya seperti itu. Gitu. Nah, saya ingin mengingatkan begini, karena salah satu metode kita adalah memeriksa kartu tanda penduduk ya. Nah, saya pada kesempatan ini tentunya mengingatkan kepada warga masyarakat tentunya agar lebih hati-hati. Karena seringkali pada pengalaman kita sebelumnya, kartu tanda penduduk ini dipergunakan secara tidak bertanggung jawab nih oleh partai politik. Ada kasus seperti itu kita temui. Mungkin tidak diketahui sama pemilik. Tidak diketahui. Tiba-tiba pada saat kita verifikasi nih, ada muncul nama si A misalnya, sementara si A tersebut tidak merasa dihubungi untuk menjadi anggota. Nah, maka hal-hal seperti yang kita sampaikan ini tentu akan merugikan dari satu pihak ya, karena karena mencatut identitas tersebut tanpa diketahui. Menarik ini kemungkinan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa Pak? Kalau memang misal digunakan lah tanpa sepengetahuan dia kartu tanda penduduk dia, lalu menjadi anggota, tiba-tiba diperiksa dia nggak tahu begitu. Kerugiannya seperti apa Pak? Kita tidak dapat berbicara kerugian ya, karena ini sebetulnya kembali lagi kepada warga masyarakat tersebut. Pada saat kita melakukan verifikasi ke lapangan nih, kita temui si A, ternyata misalnya si A ini protes, loh saya ini nggak ada termasuk di dalam anggota partai politik, kok tiba-tiba ada. Maka sebagai verifikator di tingkat kabupaten nih, kita menanyakan kembali, apakah saudara betul mau nih, karena udah terlanjur nih kan, tercatut nih,
apakah saudara mau nih menjadi anggota dari partai politik ini? Kalau yang bersangkutan menyatakan, ya udahlah, misalnya kan, nggak apa-apa deh, maka kita masuk dalam status yang bersangkutan memenuhi syarat. Jadi dia membuat surat pernyataan, mungkin ada pakai surat pernyataan atau gimana Pak Is? Untuk dia Ya, menyatakan kalau dia menyatakan oke deh, ya udah tidak cukup. masalah ya. Masuk di dalam di dalam status memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Tapi kalau pada saat kita melakukan verifikasi, kita bertanya kepada yang bersangkutan, ternyata yang bersangkutan menolak Ya. atau keberatan. Ya. Saya tidak mau nih dicatut sebagai anggota partai politik nih. Maka verifikator ini akan menanyakannya kembali bahwa yang bersangkutan bersedia tidak membuat surat pernyataan atau mengisi berita acara yang formulirnya telah kita sediakan nih. Ya. Isinya itu bahwa yang bersangkutan tidak bersedialah, intinya demikianlah, untuk terlibat sebagai anggota partai politik tersebut. Nah, kalau yang bersangkutan mau menuliskan berita acara yang menyatakan bahwa dia tidak mau terlibat, maka keanggotaan tersebut kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, tapi kalau misalnya dia menolak, tetapi dia juga tidak mau membuat berita acara yang menyatakan bahwa dirinya tidak mau terlibat itu, maka yang bersangkutan tetap dinyatakan memenuhi syarat. Nah, jadi intinya masyarakat, ini tadi yang saya katakan bahwa harus hati-hati nih, mulai dari sekarang. Hati-hati dalam menggunakan jika ada orang-orang yang meminta kartu identitas. Karena dikhawatirkan itu tadi menjadi hal-hal yang dapat disalahgunakan, begitulah kira-kira. Baik teman pemilih, karena durasi memang sebenarnya banyak sekali yang saya mau tanyakan ini kepada Pak Is. Mungkin teman-teman pemilih jika nanti ada yang belum paham terkait verifikasi partai politik ini, teman-teman pemilih silahkan nanti komen di channel kami ini, nanti kami usahakan menjawab. Saya mohon Pak Is juga bersedia nanti kepoin channel YouTube kita, silahkan menjawab di situ. Bagi teman-teman pemilih yang masih belum paham lah atau belum ada yang belum pas terkait verifikasi partai politik ini. Baik, sebelum kita tutup mungkin kepada Pak Is silahkan sampaikan harapan ataupun harapan kedepannya lah untuk pemilu kita di Sanggau inilah khususnya dan di Indonesia di umumnya itu seperti apa? Iya. Pak Is. Terkait kepada pelaksanaan verifikasi partai politik ini ya, harapan kami tentu yang pertama itu kepada partai politik calon peserta pemilu 2024 ini agar betul-betul untuk memenuhi apa-apa yang telah disyaratkan oleh undang-undang. Jadi jangan sampai ada syarat-syarat yang telah kita tentukan dan itu tidak dipenuhi, begitu kan. Kemudian bagi masyarakat secara umum, itu tadi kami selalu mengingatkan bahwa karena proses verifikasi pendaftaran partai politik ini melibatkan masyarakat secara langsung sebagai anggotanya, maka masyarakat kami himbau untuk berhati-hati di dalam menggunakan atau menyerahkan kartu identitas atau KTP kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ini nanti tentu akan merugikan bagi masyarakat. Misalnya pada saat masyarakat tersebut akan kita libatkan sebagai panitia ad hoc atau penyelenggara ad hoc di dalam proses pelaksanaan pemilu, begitu kita tracking di dalam sistem aplikasi kita, ternyata yang bersangkutan terlibat di dalam partai politik, padahal yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa dia dicatut oleh partai politik tersebut. Nah, ini yang harapan kami agar hati-hati bagi kita semua di dalam penggunaan kartu identitas, terutama yang berhubungan dengan verifikasi ini. Itu harapan kami, Pak Franky, terkait kepada verifikasi ini. Baik, silakan diminum kembali kopinya Pak Is. Hampir lupa dari tadi ngobrol terus kita kan. Ya, demikian teman pemilih obrolan kita terkait verifikasi partai politik. Terima kasih telah mendengarkan Ngopi Seru, ngobrol pintas seputar pemilu di channel KPK Sanggau. Bagi teman pemilih yang masih ada hal yang belum paham atau yang belum mengerti, silahkan nanti di komen
di kolom komentar di channel ini. Sampai jumpa lagi teman pemilih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe acara Ngopi Seru kita, ngobrol pintar seputar pemilu. Bye-bye.